Dua sosok berjubah hitam melayang di ruang hampa, kemudian mendarat perlahan tak jauh dari Sun Er. Sosok yang memimpin mendongak, memperlihatkan wajah muda yang pucat. Dialah Hunya dari klan Hun. "Berani juga kau muncul, Hunya?" seru Sun Er dingin, menatap tajam ke arah lawannya. Hunya tertawa pelan, nada suaranya penuh hawa dingin yang mencekam. "Apa yang perlu kutakutkan? Statusmu tidak berarti apa-apa bagiku. Malah, aku penasaran, kekacauan macam apa yang akan mengguncang klan Gu jika seorang anggota garis keturunan dewa mengalami kecelakaan." Sun Er tetap tenang, suaranya diselimuti api keemasan. "Dengan kekuatanmu yang seperti itu? Aku tahu menghadapi langsung dirimu bukan hal mudah. Jadi targetku kali ini bukan kau, tapi dia," kata Hunya sambil menunjuk ke arah Xiao Yan yang tengah menerobos tahap kultivasi. Matanya tertutup. Ia tertawa sinis, "Sudah sebulan aku memantau kalian lewat mata spiritualku. Kini, saat yang kutunggu akhirnya datang." "HMPH, coba saja jika berani," jawab Sun Er dengan nada penuh tantangan. "Kalau begitu, mari kita mulai." Senyum dingin muncul di wajah Hunya. Ia memberi aba-aba. "Hunli, bersiap, kita bunuh dia." "Dimengerti." Rekan Hun yang melepas penutup kepalanya, menampilkan wajah penuh luka dan tatapan tanpa emosi. Ia memandang Sun Er dari kejauhan tanpa terpengaruh oleh kecantikannya sedikit pun. "Sun Er, kau pasti pernah dengar nama Hunli. Banyak anggota klan Gu gugur di tangannya selama konflik rahasia kita. Luka-luka di tubuhnya adalah buktinya." Hunya tersenyum licik. "Kau memang kuat, tapi mari kita lihat apa kau sanggup menghadapi dua dozun bintang 8 sekaligus." Sun Er tak menanggapi, ekspresinya setenang permukaan air danau. Ia berdiri dari batu besar, api keemasan berkobar di matanya. Saat itu, Hunli tiba-tiba menghilang dan muncul di depan Sun Er. Ia melayangkan pukulan dingin ke arah leher Sun Er, tapi Sun Er merespon secepat kilat. Telapak tangannya menyambut pukulan tersebut. Tubrukan mereka memicu angin menghancurkan batu-batu di bawah. Hunli mundur 2 langkah, namun tetap tenang dan bahkan tersenyum aneh sebelum kembali menyerang secara brutal. Namun, meski Hunli menyerang bagaikan banteng mengamuk, irama pertarungan tetap dikendalikan Sun Er. Ia lincah, ringan seperti kupu-kupu, dan setiap sentuhannya menyebabkan tubuh Hunli bergetar keras. Setelah beberapa kali pertukaran serangan, Sun Er memaksa Hunli mundur, lalu membentuk cambuk api keemasan dari lengannya dan mengayunkannya. Namun, tiba-tiba, rantai hitam pekat muncul dari ruang kosong dan menyambut cambuk api itu dengan tabrakan yang keras. Sosok Hunya pun muncul di ujung rantai tersebut. "Refleksmu tajam sekali. Pantas disebut keturunan dewa," gumamnya dingin. Dari mulutnya, seekor naga hitam besar melesat, terbentuk dari tumpukan jiwa yang meraung menyedihkan, dan menerjang ke arah Sun Er. "Trikotor," seru Sun Er. Sebelum ia bisa bertindak, angin dari belakang mendekat, Hunli menyerang lagi. Melawan 2 dozun bintang 8 sekaligus jelas menantang. Sun Er melesat ke udara, membentuk segel di udara. Api keemasan mengalir deras dari tubuhnya, menciptakan tangan api raksasa yang mencengkeram naga hitam itu, membakarnya hingga lenyap sebelum jeritannya menghilang. Namun, belum sempat ia bernapas lega, serangan Hunli datang dari belakang. Ia segera membentuk segel dan membalikan serangannya. Kedua serangan itu saling berbenturan, menghasilkan badai energi yang menipiskan kabut dalam radius ribuan kaki. Hunli terpaksa mundur, wajahnya pucat. Sementara itu, Sun Er pun terguncang dan merasakan sedikit kebas di tangannya. "Sepertinya kalian benar-benar tak ingin keluar hidup-hidup dari alam Gu," seru Sun Er tajam. "Haha, tak perlu cemas, Nona Sun Er," kata Hunya dengan senyum gelap. Tatapannya beralih ke Xiao Yan. Aura Douqi di sekeliling Xiao Yan semakin tidak stabil. "Kita takkan bisa mengalahkan Sun Er dengan cepat. Kita bunuh Xiao Yan saja." Hunya sadar mereka tak akan mampu melukai Sun Er meski menyerangnya bersama-sama. Tapi Xiao Yan masih dalam kondisi rentan. Bila dibiarkan menuntaskan terobosannya, ia bisa menjadi ancaman besar. "Hunli, bunuh Xiao Yan. Aku akan menghadang Sun Er." Wajah Sun Er berubah. Ia langsung berlari ke arah Xiao Yan, tapi rentetan rantai hitam menghujaninya dari belakang. Setiap rantai mengandung kekuatan yang cukup untuk menembus pertahanan Douzun. "Jika kau menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi kuburanmu," pekik Sun Er. Api keemasannya membakar dan menghancurkan rantai-rantai itu satu persatu. Namun,
Ia tahu Hun Li semakin dekat ke Xiao Yan. Melihat itu, aura pembunuh memancar dari Sun Er. Ia melesatkan tombak emas yang dipenuhi energi ke arah Hunya. Tapi Hunya tetap tenang. Ia melancarkan pukulan yang mengarah langsung ke kepala Xiao Yan, berniat membunuhnya meski harus menerima serangan balasan dari Sun Er. Saat itulah, mata Sun Er melebar. Ia melihat kegilaan dalam tindakan Hunya. Tapi di saat genting itu, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Senyum dingin terukir di wajahnya. Dengan gerakan cepat, tangan kanannya melayang ke arah Hun Li. Telapak penciptaan surga yang agung. Bola cahaya hitam yang pekat muncul dari telapak tangan itu, mengembang dengan cepat. Kali ini, mata Hun Li yang keras pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bola cahaya hitam legam itu menyebar dengan cepat dari telapak tangan Xiao Yan, menyerupai lubang hitam yang misterius. Dalam sekejap, ia menghantam Hun Li dengan kekuatan luar biasa. Sungguh serangan balik yang mengerikan dari bocah ini, pikir Hun Li dengan terkejut saat melihat bola hitam membesar cepat di hadapannya. Meski ia tahu Xiao Yan tidak bisa menghadapinya secara langsung, Hun Li tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan langsung melepaskan do skill sekuat itu begitu ia membuka matanya. Saat lubang hitam bersentuhan dengan tubuh Hun Li, do ki hitam pekat menguar dari tubuhnya. Berbeda dengan Sai Xing, tubuh Hun Li tidak langsung lenyap, menunjukkan kekuatannya yang jauh lebih tinggi. Xiao Yan menatap tajam. Saat bola energi menghadapi perlawanan, do ki pun mengalir deras dari tubuhnya ke bola cahaya itu. Lengan baju Hun Li robek, darah mengalir dari luka di lengannya, menetes deras ke tanah. Hun Li merasa kekuatan mengerikan dari bola hitam itu terus meningkat, dan ia sadar jika ini berlanjut, tubuhnya bisa menderita luka serius, atau bahkan lebih buruk. Ledakan jiwa. Dengan tekad brutal, Hun Li melepaskan kekuatan besar. Banyak tubuh spiritual di sekitarnya meledak dalam jeritan menyedihkan, menciptakan reaksi besar yang mampu memperlambat bola hitam itu. Menggunakan momentum dari ledakan tersebut, Hun Li mundur cepat. Xiao Yan tidak tinggal diam. Wajahnya serius saat tangan kanannya kembali menghantam udara. Bola hitam yang tadi sempat tertahan kembali bergerak, dan kali ini mengejar Hun Li seperti kilat. Dalam sekejap, bola itu menghantam tubuh Hun Li dengan telak. Tubuh Hun Li bergetar hebat. Darah segar muncrat dari mulutnya saat ia terpental jauh, tak ubahnya layang-layang putus tali. Karena kau berani menyerang, kau harus rela kehilangan nyawamu. Sun Er yang melihat semua ini, sempat terkejut. Tapi ketika melihat Xiao Yan baik-baik saja, ia merasa lega. Dan langsung diliputi niat membunuh. Dengan gerakan cepat, tombak emas berapi melesat dari tangannya, langsung menuju kepala Hun Li. Namun, saat tombak itu nyaris menancap, angin tiba-tiba bertiup deras dan mendorong tubuh Hun Li sedikit. Tombak itu akhirnya menembus bahunya, bukan kepalanya. Tubuhnya terpaku di tanah, menciptakan kawah besar di sekitarnya. Sesaat kemudian, sosok hitam pekat muncul. Hunya dengan cepat datang menolong saudaranya. Melihat luka besar di bahu Hun Li yang mulai terkikis oleh api emas, Hunya segera memotong lengan kiri Hun Li dengan tegas, agar api tak menyebar. Hun Li menggigit bibirnya, menahan sakit tanpa suara. Xiao Yan, kalian kejam, utang ini tak akan mudah kulunasi, geram Hunya sembari memapah Hun Li. Sun Er hendak mengejar, tapi Hunya langsung mengerahkan kabut hitam tebal, melepaskan banyak tubuh spiritual yang menyerang ke segala arah. Mereka meledak satu demi satu sebelum mencapai Sun Er. Ledakan jiwa yang masif membuat Sun Er harus mundur. Saat kabut terbakar oleh api emasnya, Hunya dan Hun Li telah lenyap. Mereka melarikan diri dengan sangat cepat. Gumam Sun Er, menatap tirai cahaya energi menuju lantai 2. Dia sempat melihat dua sosok masuk ke dalamnya. Jelas itu adalah Hunya dan Hun Li. Ia lalu memalingkan pandangan ke Xiao Yan, yang terlihat pucat. Xiao Yan gege, kau tidak apa-apa? Tidak parah. Aku baru saja menembus level dan dokiku belum stabil. Menggunakan do skill kelas Tian tadi memaksaku menanggung sedikit serangan balik. Aku hanya butuh waktu untuk pulih. Mereka nyaris memperdaya kita. Kita harus bunuh mereka saat bertemu lagi, kata Sun Er, marah. Xiao Yan mengangguk, matanya penuh niat membunuh. Jika bukan karena reaksi cepatnya, serangan itu bisa saja berhasil. Kita harus lebih waspada. Makam surgawi ini tidak sesederhana kelihatannya. Xiao Yan gege, pulihkanlah energimu dulu. Setelah itu kita masuk ke lantai 2. Hun Li terluka parah, jika kita bertemu lagi,
Aku yakin bisa membunuh Hunya. Xiao Yan setuju. Setelah itu, ia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai menyerap energi. Sun Er berdiri tak jauh dari sisi Xiao Yan, menjaga dengan penuh kewaspadaan. Douqinya mengalir deras, siap menghantam siapa saja yang mendekat. Setelah sekitar 1 jam, Xiao Yan membuka matanya. Aura kuat terpancar darinya, dan dia menggerakkan tangannya perlahan, menciptakan bekas luka-luka kecil di udara. Douzun bintang 6. Ia tersenyum, merasakan energi seperti samudera dalam tubuhnya. Kekuatan barunya membuatnya merasa jauh lebih nyaman dan percaya diri. 4 bulan pelatihan ini benar-benar efektif. Tapi untuk mencapai bintang 7, sepertinya akan lebih sulit. Xiao Yan tahu bahwa energi inti di makam surgawi sangat bermanfaat, tapi semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik. Xiao Yan gege, selamat. Sun Er tersenyum manis, lega melihat Xiao Yan telah menembus level baru. Baru bintang 6. Masih tertinggal dari Gu Yao dan Hunya. Ujar Xiao Yan sambil menegakkan tubuhnya, mendengar tulangnya berderak. Mereka memang mulai lebih awal dan berasal dari klan besar. Jika kau tumbuh seperti mereka sejak kecil, mungkin sekarang sudah menjadi Dousheng, kata Sun Er dengan tawa pelan. Tak semudah itu mencapai Dousheng. Jawab Xiao Yan sambil tersenyum lemah. Ia pun berdiri dan menatap ke arah tirai cahaya. Ayo. Sudah waktunya kita menjajal betapa berbahayanya tingkat kedua makam surgawi. Setelah berkata begitu, Xiao Yan melompat menuju tirai energi. Sun Er mengikutinya dengan senyum kecil di wajahnya.